Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam Renungan Pagi edisi Jumat 22 April 2022. Semoga tetap dalam keadaan sukacita, kuat berpengharapan, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, sambut Tuhan dengan hati yang gembira, siap menyembah kepadanya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayat 25. Mari berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh bersuka cita dalam kemenangan yang Engkau karuniakan bagi kami. Boleh bangun dari tidur kami, dan kami siap untuk menjalani hari ini. Dan karena itu Bapa, kami mempersiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Dan saat ini Bapa, perkenankanlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayat 25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan yang melepaskan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, bagaimana setiap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Bagaimana sikap kita? Apakah penganiayaan tersebut membuat kita dalam keadaan diam dan menyerah? Memberitakan Injil memang mengandung risiko. Pembacaan kita saat ini menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena imam besar dan orang mazhab Saduki sangat iri hati. Jelas dalam ayat 17 pembacaan kita. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang-orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman kepada orang banyak. Ayat 19 pembacaan kita. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam.
melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan kepada para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Jelas dalam ayat 20 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani mengabarkan Injil, walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh penderitaan. Karena itu selaku pengikut Yesus diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dan siap menanggung segala risiko. Termasuk kita dalam kondisi kita saat ini. Kita dipanggil Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Nah, kiranya dengan kesetiaan kita dalam memberitakan Injil kepada semua ciptaan, maka semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan rencana-rencana yang mulia Tuhan tetap nyatakan bagi kita. Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari satu dalam doa. Sukacita meliputi jiwa dan raga kami, Tuhan, ketika kami dapat menikmati kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh bangun dan bahkan firman-Mu telah memberkati kami. Kabar sukacita dari firman-Mu Tuhan telah kami aminkan bahwa Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami ketika kami setia untuk terus memberitakan Injil dalam kehidupan kami. Apapun resikonya, Tuhan pasti membuka jalan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semakin semangat untuk memberitakan Injil karena Yesus telah bangkit. Bapa Surgawi, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami berlindung dalam sayap kasih-Mu, sebab kami meyakini bahwa tiang awan Tuhan akan tetap melindungi kami pada siang hari ini. Sehingga ketika kami memasuki malam hari, kami telah memuaskan hati Tuhan. Dan dalam segala tugas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, perjuangan-perjuangan hidup dalam pendidikan, dan lain sebagainya, sungguh telah selesai dengan baik untuk hari ini. Dan Tuhan menyempurnakan semuanya. Berdoa kepadamu Bapa untuk kesehatan kami. Tuhan berkenan untuk semua pengharapan kami agar kami tetap sehat secara lahir dan batin. Yang berduka, Tuhan berkenan pulihkan batin kekasih-kekasih kami. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan hati yang senantiasa bersyukur dan gembira senantiasa. Yang berjuang dalam mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan. Yang bergumul dalam soal rumah tangga ataupun soal-soal yang lain, Tuhan hanya dalam Engkaulah jawabannya. Karena itu tolong kami agar kami tetap teguh dalam iman kami hanya kepadamu saja. Bersyukur untuk rupa-rupa sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sembuh dari sakit penyakit, berulang tahun, berhasil dalam studi, mendapat posisi yang jauh lebih baik, usaha berjalan dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, Engkaulah dimuliakan atas semuanya. Tambahkan hikmat bagi kami, agar kami senantiasa semakin berhikmat dalam segala sukacita ini. Ya Tuhan, penuhi setiap hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami menampakkan wajah yang sungguh memancarkan wajah Kristus. Tuhan, ampunilah untuk segala salah dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kembali untuk menjalani segala aktivitas hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini, berjuang bersama dengan Kristus, dan senantiasa menjaga kesehatan. Tuhan dimuliakan.